Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar riset. Apa itu riset? Apa itu penelitian? Nah, bahan ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian yang khususnya digunakan untuk eh, jurusan atau program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik manajemen, akuntansi maupun ekonomi atau ekonomi Islam. Apa yang akan kita bahas nanti untuk pembahasan dalam sesi ini, bahwa kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai apa itu arti dari riset, kemudian apa itu arti dari metode dan perbedaannya dengan metodologi. Ya, kuliah kita adalah metodologi penelitian, tapi juga kadang disebut dengan metode penelitian. Nah, ini ada perbedaannya sebetulnya. Maka kemudian dari dua kata atau tiga kata ini menjadi metode penelitian atau metode riset dan metodologi riset atau metodologi penelitian. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas berbagai sumber pengetahuan yang alternatifnya ini bisa dari metode ilmiah. Metode inilah yang akan kita bahas, kita akan dalami, tetapi juga ada bentuk-bentuk lain yang nanti ini bisa menjadi panduan atau perbandingan bahwa sebetulnya pengetahuan yang kita dapat ini dasarnya apa gitu. Nah, yang menjadi dasar di lingkungan akademik ilmiah adalah nanti metode ilmiah. Tetapi juga ada metode-metode pengetahuan yang lain seperti otoritas, tradisi, common sense, mitos, pengalaman pribadi, self-evident truth, dan postulasi. Apa masing-masing seperti apa dan bagaimana nanti kita akan diskusikan, sehingga tapi yang nanti menjadi titik acuan yang akan kita dalami lebih lanjut adalah metode ilmiah. Tetapi metode-metode yang lain ini untuk membandingkan dan membedakan metode ilmiah dengan berbagai metode sumber pengetahuan yang lain. Kemudian kita juga akan mendiskusikan dan membahas tentang mekanisme kerja ilmu, yaitu hubungan di antara perangkat penting ilmu sosial. Istilah-istilah penting apa dan mengacu seperti apa yang pada tahapan tersebut. Kemudian selanjutnya tahapan riset atau tahapan dalam metode ilmiah dari mulai rumusan masalah hingga simpulan dan publikasi ilmiah. Nah, riset, kata riset atau penelitian. Kalau penelitian dari kata teliti gitu ya. Kalau maka teliti itu sifat, tetapi kemudian ditambah awalan pean yang artinya ini untuk menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara teliti. Sehingga gampangannya pengetahuan itu, metode ilmiah ini adalah pengetahuan yang didapatkan dengan cara yang sangat teliti. Nah, kata padanan kata dari penelitian adalah riset. Dan riset asal katanya adalah dalam bahasa Inggris adalah re dan search. Dari dua kata, re dan search, yang re itu prefix, search itu verb. Ketika digabungkan ini menjadi noun atau kata benda. Nah, re atau re itu kan artinya adalah mengulangi atau melakukannya lagi atau sesuatu yang diulang baru atau dilakukan lagi. Nah, search itu adalah pencarian gitu kan ya, mencari, yaitu to examine closely and carefully, yaitu untuk menguji secara hati-hati dan lebih dalam lagi atau lebih dekat lagi untuk menguji atau melakukan atau untuk to probe atau untuk memprediksi. Nah, dua kata tersebut digabungkan menjadi research yang menjadi kata benda yang artinya juga kalau bahasa Indonesia penelitian. Jadi bisa metode research, bisa metode penelitian. Yaitu untuk menggambarkan bahwa penelitian re dan search, mencari kembali begitu ya. Itu untuk menggambarkan secara hati-hati dan sistematis bahwa penelitian itu dilakukan secara sistematis dan berhati-hati pada bidang-bidang pengetahuan tertentu ya,
yang dilakukan dengan menyodorkan atau dari berdasarkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip tertentu. Definisinya itu juga bisa disampaikan sebagai suatu cara yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan jawaban dari satu pertanyaan. Maka biasanya penelitian itu diawali dari rumusan masalah, yang rumusan masalah itu seringkali dikejawantahkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian inilah yang harusnya dijawab nanti di kesimpulan. Tetapi proses menjawabnya itu harus hati-hati dengan menggunakan metode dan berbagai cara. Nah, apa itu riset atau penelitian? Adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk menginvestigasi atau mencari pertumbuhan pengetahuan. Pengetahuan itu tumbuh dan berkembang, atau untuk memecahkan satu masalah tertentu. Ya, masalah itu ya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu yang ingin dijawab dari pertanyaan penelitian yang belum clear. Nah, ini yang harus dipahami bahwa namanya penelitian itu menjawab sesuatu yang belum clear atau belum jelas. Karena belum jelas itu perlu ditanyakan sehingga perlu dijawab. Tapi ketika itu sudah jelas, jawabannya ini seperti ini, tanpa harus meneliti, maka ya penelitiannya itu menjadi kurang bermakna atau tidak bermakna. Nah, kita masuk pada apa yang disebut dengan metodologi dan nanti perbedaannya dengan metode. Metodologi ini adalah gampangannya adalah merupakan ilmu tentang metode sebetulnya. Ya, kata-kata logi yaitu sosiologi, ilmu tentang sosial, atau metodologi ini berarti metodologi ya ilmu tentang metode, yaitu serangkaian metode atau teknik yang berkaitan, atau juga bisa diterjemahkan sebagai studi tentang prinsip-prinsip, praktek-praktek, dan prosedur, atau studi atau penelitian tentang metode itu. Maka metodologi ini ilmu tentang metode, lebih luas dari metode. Ketika satu metode itu belum tentu metode itu jadi kalau metodologi itu sifatnya banyak dan kemudian lebih secara ilmu, sehingga nanti akan didapatkan mana metode yang cocok. Sehingga kalau nah ini kemudian metode. Metode ini tanpa ologi ya, ini adalah satu prosedur atau satu cara yang umum dan sistematis untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk menyelesaikan satu tugas tertentu. Maka ketika di bab 3 itu sebetulnya yang cocok ya kalau di proposal penelitian atau laporan penelitian, itu sebetulnya yang cocok adalah metode penelitian, bukan metodologi penelitian sebetulnya. Karena apa yang mau dilakukan, cara apa yang dilakukan secara spesifik untuk penelitian itu sebetulnya lebih tepatnya adalah metode penelitian. Tapi sebagai mata kuliah, maka itu lebih cocok adalah metodologi penelitian. Nah, ini kadang-kadang sering salah kaprah dua kata ini digunakan untuk hal yang sama. Karena itu dengan hal ini semoga kita jadi lebih tahu ya, kalau mata kuliah ya metodologi penelitian, karena kita belajar berbagai macam metode. Tetapi ketika dalam proposal penelitian atau dalam penggunaan di penelitian, di artikel, lebih cocok sebetulnya metode, gitu ya, metode penelitian. Meskipun ya kadang-kadang tercampur ya nggak apa-apa, cuman ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Metode pengetahuan ini adalah sumber-sumber pengetahuan. Jadi dari mana sumber-sumber pengetahuan? Yang pertama ini metode ilmiah atau sains atau ilmu. Ini adalah nanti metode utama yang akan kita diskusikan dan kita bahas dalam perkuliahan ini dan digunakan dalam lingkungan dunia akademik
dan riset. Nah, metode ilmiah ini pengetahuan yang terklasifikasi dan sistematisasi berdasarkan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah nanti akan kita pelajari lebih dalam perkuliahan selanjutnya. Kemudian postulasi adalah pernyataan yang diterima atau sebagai asumsi sebagai kebenaran tanpa proses pembuktian dalam konteks sistem logika dan matematika. Maka ini banyak digunakan di bidang matematika dengan pengujian kebenaran itu berdasarkan pembuktian logika tertentu atau rumus matematika tertentu, sehingga itu kemudian diterima kebenarannya tanpa harus diuji lebih lanjut dengan data. Itu metode postulasi. Kemudian common sense adalah pengetahuan yang logis dan diterima umum, meskipun belum tentu benar dan seringkali terdapat kesalahan dan misinformasi. Common sense. Contoh. Saat ini yang lagi menarik dan terkenal adalah adanya stigma bahwa miskin itu karena nggak mau kerja begitu. Ya. Kemiskinan itu terjadi karena nggak mau kerja, umpamanya begitu. Itu common sense. Seseorang itu miskin, kenapa mereka miskin? Karena common sense saja. Secara umum orang itu malas bekerja. Kenapa malas bekerja? Karena itu macam-macam. Kemudian pendapatnya itu ya logis gitu saja. Tapi apakah betul bahwa kemiskinan, orang miskin itu selalu karena mereka itu nggak mau kerja? Belum tentu, karena kadang-kadang mereka bahkan lebih keras kerjanya, itu bisa jadi. Nah, ini juga common sense juga. Ketika itu hanya jadi pengetahuan umum, itu common sense. Tapi ketika kemudian diteliti, dicari data, faktanya, nah ini menjadi bukan common sense. Maka hati-hati, common sense ini memang mudah diterima umum dan logis, tetapi kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang terjadi kesalahan dan misinformasi. Sebagai contoh juga common sense lah. Meskipun common sense ini juga bisa menjadi teori sebetulnya, tetapi perlu asumsi-asumsi. Nah, asumsi-asumsi ini nanti yang ketika kita diskusikan lebih lanjut. Contoh, kalau harga turun maka permintaan naik. Prediksinya begitu. Ini semacam teori sebetulnya. Tetapi nggak usah kuliah saja, itu sudah tahu begitu. Apakah selalu betul? Belum tentu. Karena nanti dalam kondisi tertentu itu kan berbeda ketika preferensinya beda dan lain sebagainya. Kemudian mitos media, yaitu pengetahuan yang disebarkan oleh media, baik itu media massa atau saat ini media sosial, yang tersebar ke masyarakat yang tampaknya benar, tapi seringkali bukan seringkali ya, tapi terkadang bisa jadi itu adalah hoax atau enggak benar. Maka hati-hati dengan pengetahuan yang disebarkan oleh media massa dan media sosial. Media massa yang bertanggung jawab biasanya mereka melakukan riset yang cukup mendalam dan cukup objektif. Tetapi kalau tidak dilakukan secara demikian, maka ini akan menjadi mempengaruhi pengetahuan masyarakat, akan menjadi peredaran pengetahuan umum, tetapi pengetahuan umum itu belum tentu benar. Ini yang harus hati-hati. Kemudian pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini kadang-kadang begini, diminta bagaimana kalau seperti ini bagaimana? Wah, berdasarkan pengalaman saya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, apakah pengalaman saya tersebut, apakah pengalaman Anda tersebut, atau pengalaman seseorang itu bisa terjadi pada orang lain? Mungkin bisa jadi. Tetapi itu belum tentu benar, karena mungkin situasi dan kondisinya juga berbeda. Nah, pengalaman pribadi kadang-kadang itu tidak benar karena observasinya terbatas. Kenapa? Hanya dilakukan sekali, pengalamannya sekali, tapi kemudian itu seolah-olah akan seperti itu terus, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian terlalu digeneralisir, artinya ya tadi hanya 1-2 kasus, kemudian ini bisa diterapkan untuk semua, itu belum tentu benar. Kemudian kesimpulannya yang prematur dan bias yang lain. Bias itu artinya melihat tidak sesuai kenyataan, tetapi tidak sesuai kenyataan atau tidak sesuai seharusnya karena ada simplifikasi tertentu ya, keterbatasan observasi, keterbatasan seseorang atau situasi dan kondisi yang berbeda. Kemudian metode pengetahuan yang lain juga ada otoritas, yaitu pengetahuan itu diperoleh dari pemegang kekuasaan atau otoritas, seperti contohnya pimpinan dan pemilik penyebaran informasi, karena dia memiliki media untuk menyebarkan informasi. Contohnya seperti pemerintah. Pemerintah mengatakan A atau pemerintah mengatakan B, maka itu sebagai pengetahuan.
Pemerintah dan pemegang otoritas penyebar informasi. Seorang pimpinan yang ada di ini memberikan informasi atau memberikan pengetahuan seperti ini. Apakah informasi dan pengetahuan itu betul atau tidak? Nah, ini yang perlu diuji, ya. Tapi karena dia memegang otoritas, wajar kalau itu diterima. Karena itu otoritas ini juga menjadi penting, tetapi itu bukan metode ilmiah. Atau tradisi. Tradisi adalah pengetahuan karena otoritas masa lalu yang dipercaya kebenarannya. Ini menjadi satu kesepakatan umum yang umumnya akan seperti itu, tetapi dalam konteks yang lain, dalam situasi yang lain, dalam masyarakat yang lain, tradisi itu nggak berlaku. Ya, budaya itu menjadi nggak berlaku. Nah, nanti kita akan mendiskusikan fokusnya metodologi penelitian adalah pada metode ilmiah. Nah, bagaimana mekanisme kerja ilmu sosial? Maka ilmu sosial ini berbeda dengan ilmu alam, berbeda dengan ilmu pasti dan matematika dan bidang-bidang yang lain, ya. Meskipun prinsip-prinsipnya secara umum sama, tetapi kita akan lebih spesifik untuk melihat bagaimana mekanisme kerja ilmu sosial dan term-term apa atau bahasa-bahasa apa yang sering digunakan sehingga kita harus paham bahwa ini adalah metode riset sosial. Nah, sebagai ilmu, ini ilmu apapun, ya, tidak hanya ilmu sosial sebetulnya. Tetapi kita akan fokus bahwa bisnis, ekonomi itu bagian dari cabang ilmu sosial. Nah, ketika kita bicara ilmu itu sebenarnya adalah satu sistem. Apa itu sistem? Sistem itu terdiri umumnya itu sistem yang besar terdiri atas sistem-sistem yang lebih kecil, kemudian sistem yang lebih kecil merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Contoh, manusia individu ada sistem tubuh, ya, sistem yang ada di tubuh ini saya tidak masuk, sebetulnya tidak akan masuk pada ilmu anatomi atau apa enggak, saya hanya menggambarkan saja untuk lebih mudah memahaminya saja. Sebagai tubuh, maka ada sistem yang ada tubuh ini anatomi manusia lah, nanti ada sistem reproduksi itu untuk apa namanya, untuk salah satu bagian atau sistem reproduksi itu sendiri, atau sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan mulai mulut sampai selanjutnya kerongkongan, lambung, usus, sampai pengeluaran dalam bentuk feses. Nah, itu sistem, ya. Sistem tubuh terjawab ada sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem-sistem yang lain. Sistem-sistem itu membentuk yang sistem tubuh. Nah, tubuh manusia seorang dengan sistem yang manusia ini, ketika kemudian dia berhubungan dengan yang lain, maka orangnya menjadi banyak, menjadi lebih dari satu, membangun masyarakat. Nah, masyarakat itu sistemnya macam-macam. Ada masyarakat yang lingkungannya lebih kecil dan masyarakat yang lingkungannya lebih luas. Maka sistem itu terdiri dari sub-subsistem, atau sistem itu kemudian bergabung menjadi sistem yang lebih besar, atau sistem itu ada satu urutan tertentu dari input, proses, output. Nah, sistem ini kemudian yang saling berkaitan untuk memproduksi pengetahuan, dan sekaligus pengetahuan itu juga dihasilkan dari sistem tersebut. Sistem itu disebut dengan pengetahuan metode ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini diorganisasikan dalam kata yang disebut dengan teori. Nah, apa itu teori? Teori, dan kita fokusnya pada teori sosial, yaitu sistem abstraksi atau ide yang saling terkoneksi, ya, menghubungkan antara ide tertentu dengan ide yang lain. Contoh, hubungan antara profitabilitas dengan kinerja, dengan nilai perusahaan kalau di keuangan, ya, atau ini ide atau konsep antara harga dengan permintaan. Nah, bagaimana hubungan di antara konsep-konsep ini? Nah, ini dibangun dengan yang terkumpul dan kemudian
ada asumsinya di situ, dan kemudian mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial. Ilmuwan ini mendapatkan data dengan teknik-teknik khusus dan menggunakan data untuk menerima atau menolak teori-teori tersebut. Ya, untuk menerima atau menolak teori-teori tersebut. Maka kemudian nanti muncul yang disebut dengan hipotesis, bahwa secara teoritik ini dirumuskan hipotesis atau dugaan sementara, kalau kadang-kadang di istilah umumnya begitu, yang itu dikumpulkan dari teori sosial untuk kemudian diuji apakah tesis tersebut benar atau tidak. Nah, disebut hipotesis, tesis yang masih ada di bawah. Nah, data dan teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan bukti empiris itu, maka kita harus paham itu apa itu data dan apa itu bukti empiris. Karena teori itu kemudian diuji dengan menggunakan data dan bukti empiris. Ya. Informasi atau bukti empiris, data ini adalah informasi atau bukti empiris yang didapatkan dengan hati-hati berdasarkan aturan atau prosedur tertentu, yaitu metode ilmiah, yang dapat datanya berbentuk kuantitatif, angka-angka, atau kualitatif. Bentuknya bisa gambar, kata, atau objek yang lain. Tapi punya prosedur tertentu, ya, punya metode tertentu yang dikumpulkan dari ilmu tentang metodologi, sehingga tidak selalu satu metode itu cocok untuk yang lain. Nah, bukti empiris, apa sih bukti empiris? Bukti empiris adalah mengacu pada observasi yang orang alami melalui panca indera, baik itu sentuhan, penglihatan, pendengaran, bau atau rasa, atau yang disebut dengan panca indera. Nah, ilmu sosial itu didapatkan melalui yang disebut dengan riset sosial. Riset sosial merupakan kumpulan metode dan proses untuk menciptakan pengetahuan, yaitu proses memproduksi pengetahuan baru mengenai metode sosial dan pendekatan ilmiah. Maka fokus riset sosial itu adalah pada masyarakat atau orang, bukan fenomena-fenomena alam, karena itu ilmu alam. Komunitas dan norma ilmiah. Nah, ketika ilmu sosial itu berkembang karena adanya komunitas peneliti di bidang yang sama. Dan di situ ada norma-normanya. Norma-normanya ini, nilai-nilai ini diterima oleh secara umum. Ya. Komunitas ilmiah ini apa sih? Komunitas ilmiah adalah kumpulan orang dan seperangkat norma-norma perilaku. Maka ada kesepakatan biasanya di antara komunitas ilmiah. Maka biasanya kemudian mereka membentuk komunitas-komunitas tertentu lewat pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar, call for paper, pada bidang-bidang tertentu. Ya. Itu adalah upaya untuk membentuk komunitas ilmiah. Dan mereka punya norma-norma ilmiah. Yang diterima mana, yang nilai-nilai yang dijunjung tinggi apa, nilai-nilai yang diterima itu apa, dan bagaimana sikap-sikap yang dilakukan, yang satu bidang ilmu dengan yang lain bisa berbeda. Ya. Yang mengikat mereka bersama untuk menjaga etos ilmiah. Semangat kerja ilmiah. Nah, norma ilmiahnya apa saja? Nah, norma ilmiah ini ada yang bersifat umum dan diterima oleh umum di komunitas ilmiah manapun. Tetapi masing-masing komunitas ilmiah mungkin punya nilai-nilai tersendiri yang ada di situ. Ya, norma-norma ilmiah ini adalah umpamanya universalism, ya, keumuman. Semua pihak itu secara universal bisa menerima metode ilmu pengetahuan yang disampaikan. Kemudian organized skepticism. Organized skepticism itu adalah skeptis atau tidak mudah menerima pengetahuan itu, tapi terorganisir, tersistematis, bukan asal tidak bisa menerima pengetahuan, gitu. Tetapi meragukan, skeptis, meragukan itu, keraguan itu punya dasar yang terorganisir. Maka dilihat prosesnya ini betul atau enggak. Karena ketika, umpamanya contoh, ada penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar, bahkan 90% perempuan muda itu tidak perawan lagi, ini contohnya. Nah, ini
mungkin terlihat, wow, ini kok separah itu. Nah, itu pengetahuan, tetapi sebagai seorang kok sebagai bagian dari komunitas ilmiah, maka ada organized skepticism. Tunggu dulu, ini penelitian ini benar atau enggak? Dilakukannya bisa bisa sifatnya itu digeneralisir umum, atau ini jangan-jangan penelitiannya dilakukan spesifik tertentu. Nah, maka bagaimana metode pengambilan kesimpulan itu sampai ketemu seperti itu? Dilakukan penelitiannya dilakukan di mana? Oh, penelitiannya ternyata dilakukan di malam hari, di klub-klub malam, ya akan ketemu hasil yang seperti itu. Tapi ketika dikumpul metode penelitiannya dilakukan di yang berbeda, objeknya yang berbeda, maka hasilnya bisa jadi berbeda. Umpamanya yang diteliti anak-anak pesantren, ya pasti berbeda hasilnya. Mungkin sebaliknya begitu. Insya Allah malah semuanya perawan atau hampir seluruhnya. Kenapa? Karena ini komunitasnya berbeda. Maka hati-hati dengan ini. Nah, komunitas ilmiah itu meragukan satu penelitian itu karena terorganisir, bukan asal. Maka ini ya, disinterestedness atau tidak punya kepentingan tertentu. Ya, artinya gini, ini memang berdasarkan fakta ilmiah, kenyataan, bukan karena punya kepentingan untuk menghasilkan kesimpulan yang seperti ini yang sejak awal dipolitisir. Nah, ini maka kadang-kadang dipisahkan gitu. Sebagian komunitas ilmiah tidak setuju kalau komunitas ilmiah itu dipimpin oleh orang politik. Kenapa? Karena dikhawatirkan tadi ada masalah konflik of interest. Ya, penelitian itu dilakukan karena kepentingan-kepentingan tertentu, bukan kepentingan yang memang kenyataannya untuk menjawab satu pertanyaan yang belum diketahui dengan berdasarkan kebenaran, bukan untuk misi-misi tertentu yang politis umpamanya. Kemudian komunalisme. Ya, komunalisme itu kebersamaan. Maka sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, kita harus bergabung dalam masyarakat itu, masyarakat ilmiah. Sebagai seorang peneliti, maka ya harus mengikuti perkembangan penelitian tentang hal itu sebelumnya seperti apa. Jangan mengatakan, oh ini penelitian baru karena belum baca penelitian-penelitian yang sebelumnya yang tentang hal itu, tentang tema itu, atau yang berkaitan dengan tema itu. Maka pelajari dulu yang berkaitan dengan tema-tema itu atau tema tersebut, maka kemudian baru ini pengembangannya seperti apa. Maka komunalisme itu menjadi penting, dan terakhir ini yang sangat penting juga adalah honest atau kejujuran. Dalam bahasa umum, ya, dunia ilmiah itu Anda boleh salah kok, tapi nggak boleh bohong. Ya, walaupun di politik, kemudian Anda boleh, ya, seorang politisi boleh bohong, tapi jangan salah gitu. Sekali salah ya dihabisi begitu ya. Nah, tapi di metode ilmiah Anda harus jujur mengatakan apa adanya. Apa keterbatasan penelitian yang Anda lakukan? Apa penelitian ini hanya benar dalam konteks apa? Itu harus jujur, apa adanya. Datanya juga disampaikan apa adanya, tidak dibuat ini untuk kepentingan tertentu. Jadi maunya untuk supaya bukunya laku, kontroversi, maka dibikin tadi judul-judul yang kontroversi tadi. Ya, yang di namanya itu buku-buku tertentu lah, saya tidak perlu menyebutkan buku-buku yang spesifik. Kemudian proses transformatif. Nah, ilmu itu adalah punya misi transformasi, punya misi untuk mengubah. Nah, tapi pengubahan ini dilakukan dengan metode-metode ilmiah untuk menginformasikan tentang ide-ide, firasat, dan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang kemudian tadi disebut dengan hipotesis, yaitu pernyataan yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain yang perlu diuji. Ya, sehingga kemudian menjadi ide, firasat, pertanyaan, hipotesis ini kemudian menjadi pengetahuan ilmiah. Oh, ini terbukti nih, memang seperti ini kondisinya, memang kenyataannya begini. Teori pengetahuannya kalau begini akan jadi begitu. Gitu ya. Nah, bagaimana langkah atau tahapan proses penelitian atau riset itu? Ya, saya akan menjabarkan 6 proses penelitian atau riset. Yang pertama, memilih topik dan merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian. Apa itu masalah? Masalah adalah
apa yang seharusnya dengan apa yang kenyataannya tidak sejalan. Nah, biasanya nanti ada masalah teoritis. Ada masalah teoritis itu apa? Masalah antara teori satu dengan teori yang lain kok bertentangan, kok tidak sejalan. Ya. Kemudian umpamanya utang. Utang itu bisa bersifat baik atau meningkatkan nilai perusahaan, tetapi di sisi lain utang itu juga menurunkan nilai perusahaan. Nah, teori apa yang mendukung tadi meningkatkan nilai? Teori apa yang mendukung penurunan nilai? Nah, juga yang kedua adalah masalah empiris. Masalah empiris itu hasil temuan satu dengan temuan lain kok berbeda. Masalah empiris, sehingga ini perlu penelitian lebih lanjut. Termasuk tadi masalah teoritis loh, ini teorinya belum selesai loh ini. Kenapa? Karena kondisinya begini kok. Dan yang ketiga masalah praktis. Seharusnya nilai perusahaan itu tinggi. Kenapa kok ada perusahaan-perusahaan yang nilainya rendah? Nah, ini bisa diteliti. Apa yang menyebabkan tinggi rendahnya nilai perusahaan? Seharusnya kinerja karyawan itu baik, tapi kenapa kemudian kinerja karyawannya ada yang baik, ada yang buruk? Apa yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mengenai kinerja karyawan itu? Dan selanjutnya, sesuatu yang belum jelas itu kemudian ditanyakan untuk dijawab di penelitian. Maka seharusnya pertanyaan penelitian itu nanti kesimpulannya itu menjawab rumusan penelitian. Nah, inilah awal. Kenapa kemudian merumuskan masalah, menyusun pertanyaan penelitian itu menjadi satu yang sangat penting dalam penelitian ini. Kemudian setelah merumuskan topik, merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian, kemudian mendesain penelitian langkah kedua. Maka desain penelitiannya ini seperti apa? Setelah ada ininya. Membangun teori, hipotesis umpamanya, kemudian menyusun studi dengan literatur review, kemudian nanti cari datanya rencananya kayak apa, metode pencarian datanya untuk mendapatkan data itu bagaimana, itu direncanakan dulu, termasuk nanti analisisnya langkah-langkah sebelumnya. Nah, desain penelitian ini apakah termasuk data yang dibutuhkan ini kuantitatif atau kualitatif, itu dilakukan di tahap kedua itu. Kemudian baru setelah itu ditetapkan semua, maka kemudian langkah ketiga adalah mengumpulkan data, melakukan pencarian, pengumpulan data, baik data tadi desain risetnya ini kuantitatif atau kualitatif ya, atau mungkin mix, menggabungkan keduanya. Nah, maka data itu kemudian dikumpulkan, data-data yang dibutuhkan apa saja, kemudian dikumpulkan. Setelah terkumpul, maka data itu baru berupa data. Maka kemudian bagaimana menganalisis data? Isu selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah analisis data. Metode-metode kuantitatif akan menggunakan metode statistik, umpamanya. Kalau yang kualitatif akan menggunakan analisis kata atau konten analisis dan berbagai metode-metode yang lain untuk kemudian selanjutnya adalah menginterpretasikan data itu menjadi informasi dan dituangkan dalam kesimpulan. Tetapi ini belum selesai penelitian sampai tahap 5 ini, karena itu baru menjadi laporan penelitian dan kemudian tahap selanjutnya adalah menginformasikan dan mempublikasikan hasil. Maka kenapa kok kemudian penelitian itu seharusnya dimuat dalam jurnal ilmiah, dalam publikasi yang diupload di internet, atau diinformasikan kepada penguji langkah-langkahnya sudah benar atau belum, informasinya, tahapannya, bagaimana. Maka itu tahapan informasi dan mempublikasikan hasil. Baik, demikian. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Ini kalau silahkan untuk melihat bahan-bahan yang lain di channel YouTube saya, BIZ Hasan. Kalau bermanfaat silahkan subscribe, share, like, dan komen untuk perbaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.